Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Dewasa Renaldi Purwantara Firdaus, NIT 2130701 dari program studi TMP 3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu SOP dinasan masinis, di mana sebelum melaksanakan dinasan, masinis melakukan asesmen singkat meliputi yang pertama yaitu wawancara, yang kedua yaitu tunjuk sebut semboyan, yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan. Di mana di sini saya akan membahas mengenai wawancara masinis, di mana masinis sebelum melaksanakan dinas wajib melaksanakan asesmen singkat di UPT pelaksana, di mana wawancara masinis ini bertujuan untuk memberikan atau mengetahui wawasan dari masinis sebelum masinis berdinas. Adapun materi dari wawancara masinis ini meliputi yaitu semboyan-semboyan yang akan dilalui pada saat dilintas, lalu mengenai awalan atau SOP dari awal dinas, saat dinas, dan akhiran dinas. Nah, di dalam wawancara ini juga meliputi tentang materi saat pengoperasian lokomotif, di mana apabila terjadi kejadian luar biasa, nah, tindakan apa yang akan diambil oleh masinis, lalu fungsi dari go-no-go item apa saja, dan apabila masinis mengalami kejadian luar biasa, apa tindakan yang dilakukan asisten masinis dan masinis saat terjadi kejadian tersebut. Lalu apa fungsi dari komponen-komponen, baik komponen di rangka atas lokomotif dan rangka bawah lokomotif. Lalu masinis harus mengetahui spesifikasi teknis dari kereta atau lokomotif yang dibawa, di mana masinis harus tahu SOP saat menjalankan dinas, di mana yang pertama yaitu masinis harus mengetahui alur dinasan masinis, mulai dari awal saat berdinas dan saat mengakhiri dinas. Adapun SOP alur dinasan saat awal dinasan masinis yaitu yang pertama yaitu hadir dan lapor di diri di UPT pelaksana selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam keberangkatan KA yang akan dioperasikan. Lalu yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis atau asisten masinis. Yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat, yaitu melihat, membaca, dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpampang pada papan pengumuman di kantor UPT Kru KA yang meliputi A. Peraturan atau instruksi terkait dengan tugas. B. Pengumuman lain yang terkait dengan operasi perjalanan KA. Lalu yang kelima, melaksanakan pemeriksaan kesehatan serta asesmen singkat dan menerima surat keterangan kesehatan. Dan apabila masinis atau asisten masinis tidak layak jalan, maka awak KA diganti dengan awak KA cadangan. 6. Masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia dokumen dan kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama, tanda kecakapan meliputi bentuk O62, bentuk O64, dan sertifikat ASP.
Yang kedua, surat keterangan kesehatan. Yang ketiga, jam, suling mulut, dan senter. Yang keempat, handphone dalam keadaan off jika masinis membawa handphone. Yang ketujuh, selanjutnya masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat meliputi yang pertama yaitu wawancara. Yang kedua ada tes tunjuk sebut, semboyan sesuai lintas yang akan dijalani. Dan yang terakhir ada menandatangani surat pernyataan siap dinas. Yang kedelapan, apabila asesmen singkat tersebut tidak memenuhi, masinis tidak memenuhi asesmen singkat tersebut, maka awak KA akan diganti dengan awak KA cadangan. Yang sembilan, setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka JPAK atau penyelia memberikan dokumen O100 dan surat perintah perjalanan dinas. Yang ke-10, JPAK atau penyelia memberikan tabel O100 bentuk 93 atau permintaan KA penolong dan bentuk 94 atau pemberitahuan terjadi peristiwa luar biasa. Yang ke-11, melaksanakan serah terima lokomotif bersama pengawas urusan lokomotif atau PUL dan menerima dokumen T200 dan melakukan cek go-no-go item. Lalu memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel KRD, mencoba rem bekerja dengan baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi reverse handle atau kembali arah bekerja dengan baik. Yang ke-12 yaitu melaksanakan langsiran bersama juru langsir serta setelah juru langsir mendapat perintah dari PPKA atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian kereta. Lalu yang ke-13 yaitu melaksanakan percobaan pengereman. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, percobaan statis, rem statis dengan dipandu oleh petugas PUK atau PUG dan TKA serta disaksikan oleh kondektur dan asisten masinis. Yang kedua, percobaan rem dinamis setempat. 14. Apabila percobaan rem pada angka 13 mengalami kerusakan atau kegagalan, masinis akan melakukan perbaikan atau mengganti lokomotif baru. Lalu yang ke-15, mengambil laporan perjalanan KA atau LAPKA dari PPKA atau PAP. Masinis dan asisten masinis melakukan sebagai berikut. Yang pertama, bersiap di kabin dan memeriksa serta membacakan O100 dan catatan dalam laporan perjalanan KA. B. Untuk pergantian KA di stasiun antara serah terima masinis dan asisten masinis bersiap di kabin dan memeriksa dan membacakan O100 dan catatan di laporan perjalanan KA serta meyakinkan indikator-indikator lokomotif KRD, KRDE, KRDI, dan KRL. 17. Melaporkan kepada PPKP melalui radio masinis atau radiolog tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang berdinas, serta fungsi go-no-go item, dan KA siap berangkat. 18. Memastikan instrumen perjalanan KA dalam posisi aman seperti sinyal, whistle, dan posisi prepal dengan kereta lain. Lalu yang 19. Pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35. Setelah meyakinkan sinyal keluar sudah aman, setelah PPKA atau PAP telah memberikan semboyan 40 dan kondektur memberikan semboyan 41.
20. Dalam hal KA tidak dibantu oleh kondektur, masinis melakukan sebanyak 35 serta meyakinkan sinyal keluar sudah aman atau tidak. Setelah meyakinkan PPKA telah memberikan semboyan 40. Lalu nomor 21, melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplacement stasiun dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. 22. Dalam hal pengereman meragukan, masinis menghentikan KA dan melaporkan kepada PPKA kondisi pengereman, kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PAP atau PPKA. Nomor 23. Memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik lokomotif, KRD, KRDE, KRDI, dan KRL. Petugas yang turut jalan dan memberikan laporan perjalanan KA kepada petugas yang turut jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa laporan perjalanan KA. Nomor 24, menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Nah, itu merupakan dari SOP saat awal dinasan. Berikut merupakan SOP masinis dan asisten masinis saat dinasan. Pertama, masinis dan asisten masinis selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk sebut, semboyan, dan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan asisten masinis pada saat menjalankan dinasan sebagai awak KA di dalam kabin lokomotif KRDE, KRDI, dan KRL. Yang kedua, pada saat pandangan asisten masinis bisa melihat semboyan dengan jelas atau tidak terhalang, tunjuk sebut semboyan dapat dilakukan oleh asisten masinis, kemudian dikolase atau diulang lengkap oleh masinis yang mendengarnya, diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. Dan yang ketiga, apabila pandangan asisten masinis terhalang, maka tunjuk sebut dilakukan oleh masinis, kemudian dikolase atau diulang penuh oleh asisten masinis. Yang keempat, apabila semboyan hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, baik asmas maupun masinis harus melakukan tunjuk sebut. Sisi yang tidak melihat semboyan harus memastikan semboyan tersebut ditunjuk sebut. Itu merupakan salah satu contoh pertanyaan dari tahap wawancara masinis sebelum melakukan dinas. Adapun pertanyaan lain yaitu apabila masinis melewati stasiun, apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu yang pertama yang harus diperhatikan yaitu kelengkapan dan pos 100. Melihat apakah di stasiun tersebut berhenti atau lewat langsung. Kemudian saat memasuki stasiun, melihat kondisi wesel sudah mengarah benar atau tidak pada jalurnya. Lalu yang kedua, memastikan terdapat semboyan 1 atau PPKA atau PAP telah siap dan membunyikan semboyan 23. Nah, lalu contoh dari yang selanjutnya yaitu mengenai pertanyaan pada saat wawancara, yaitu apabila masinis dalam kondisi dinasan atau saat dinas terdapat halang rintang, yaitu sapi menghalangi jalan dari KA, maka tindakan apa yang diambil masinis dan asisten masinis dalam menghadapi kejadian luar biasa tersebut? Mungkin itu saja
contoh dari pertanyaan dalam asesmen singkat masinis, yaitu tahap wawancara sebelum masinis melakukan dinasan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.